Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita, Titi dan Tian, di video Rumah Titi dan Tian. Dan sekarang di episode kali ini kita akan membahas mengenai landscape. Kita pagi ini mau ngapain yang rencananya? Kita sekarang mau ketemu Jungyat dari kantornya, dia yang nanti bantu landscape kita di rumah baru. Oke, ikutin kita terus. Hai Jungyat, apa kabar? Tuh, kita udah ketemu tuh sama Jungyat. SHL ya? SHL Asia. SHL Asia. Hai. Oh ini udah bajunya. Nah, Jungyat ini adalah landscape designer. Perusahaan dia adalah SHL Asia. Akhirnya bener juga namanya nyebut nama kantornya. Dia punya pengalaman ngerjain berbagai resort di Bali dan sekitarnya. Dan juga kita udah lihat portfolio dan kayaknya pas banget. Halo. Yang lihat yang ini aja udah lucu. Seru ya tempatnya. Ya, nih. Inspiring. Hey guys, kita lagi di kantornya Jungyat di SHL Asia. Hai. Nah ini kita udah mulai ngebahas guys untuk rumah Titi dan Tian. Konsep rumah kita yaitu modern, ingin kita kawinkan dengan landscape yang sifatnya tropical. Nyatu Supaya dengan gimana? alam. Kita suka banget ke Bali, kita suka banget holiday, dan kita pengen moodnya walaupun di rumah aja kita berasa liburan tiap hari. Ini kita sudah sempat ubah ya dari yang pertama kali kita propose. Kita udah tanamin kolam kanari. Dan ternyata Jungyat ini sudah menyiapkan 3D design dari landscape. Jadi kita udah punya 3D design dari rumahnya dan sama dia dimasuk-masukin tanamannya supaya memudahkan kita untuk melihat nanti hasil jadinya seperti apa. Dan kita udah suka banget semua perpaduannya udah perfect banget. Dan ini dia videonya. Di sini kenapa kita mau propose ini, kita ngeliat arsitekturnya udah keren banget nih, udah clean, kontemporer banget. Jadi secara landscape kita mau imbangi gitu. Tapi menurut kamu pemilihan si palem ini oke nggak? Oke. Kenari. Sebenarnya ini kolam yang keren banget sih, kanari ini. Jadi Tapi menurut kamu bagusan ini apa sadeng? ini loh. Ini ya? Oh ya. Saya melihat pohon kenarinya itu posisinya di situ ya. Jadi ada dua gitu ya. Keren sih. Oke. Simpel ya. Gimana guys? Menurut kamu guys? Ya, berarti ini pohon apa sih? Pohon kurma ya? Apa namanya? Palem kenari. Di bawahnya apa? Coba lihat. Oh, yang sebelah sini ya? Sama. Oh, sama ya. Simpel, jadi kita Simple. Nah yang ini nih, yang ini. Ini Nah, tales sama. kalau yang tales ini aku pengen malah lebih pendek tanamannya, kayak tanaman yang di pinggirnya itu sepanjang itu kalau mau. Polos gitu. Sorry, yang talesnya itu diganti sama rumput misalnya gitu. Jadi misalnya bisa lari-larian atau apa di situ Oh ya? bisa. Mau ada aktivitas di situ? Enggak juga Enggak. sih, cuma maksudnya terlalu bushy, gue takut ada, guys, aku takut ada kadal keluar. Maksudnya iya di border, abis itu rumput maksudnya yang sebelah situnya. Rumput. Kalau rumput terlalu, Iya. terlalu. Kita coba deh ya. Terlalu basic ya kalau rumput ya? basic, Enggak, kan? maksudnya jadi pinggirannya warna-warni misalnya, bukan warna-warni sih yang aku gambar kemarin tuh. Nah cuma yang si itunya, si keladinya diganti rumput plain aja gitu. Soalnya kosong, kalau ini bagus ada bodinya. Coba dulu aja biar tau. Nah kalau misalnya nggak ada tuh clean gitu gimana, kurang ya? Pompa yang Nah jadi kurang ya, bosenin ya kalau clean doang ya, kayak Terlalu cuma border ini, aja gitu, iya. border doang. Jadi tanaman palem itu diganti tembok. Yang mana Atau itu di atas- ya? di atas- di atas- di atas. Yang itu ya. Cuman pohon dolar itu ngerawatnya gimana ya? Disiram aja ya? Saya nanya di villa nih kayak Tuh yang ini ada nih yang guys, gede, yang ini mau ada yang bisa diganti. Gigit, ada yang enggak. Nah either kalau nggak dolar ya emang yang pendek-pendek aja nih segini Atau lucu. kalau merambat begitu juga monstera bisa. Tapi monstera mana bisa hidup di situ? Dia kan nggak bisa kena panas. Bagus nggak tapi kalau pakai dolar gitu? Bagus. Ya kan? Ya. Jadi lebih ada efek natural. Nggak bushy ya. Oke.
Nah, untuk di rumah kita ini, kita ingin rumahnya itu benar-benar hijau. Karena di halaman belakangnya itu sangat luas, dan ada tembok yang banyak kayak expose, dan kita ingin tembok itu nggak ditutup dengan beton, atau bata, atau apapun itu, supaya terlalu masif. Kita ingin temboknya hijau, supaya benar-benar kalau kita ngelihat rumah kita ya kayak berada Ya, di... jadi view-nya kita lah. Jadi gitu. view-nya kita. Kalau menurut gue sih ini kita udah oke lah. Kita udah oke, ini udah bagus lah. Ini sesuatu Cuman yang baru. ini ditanamnya di mana? Di belakangnya? Enggak, di bawah sini. Ini yang ramat nih. Oh, itu pot ya. Oke. Kalau yang kanan gimana? Semua ada. Semua ada. Oh. Oh, jadi akarnya di bawah? Bawah. Akar di bawah, terus dia nanti ngejuntai, ngebidangin, nutupin Tetangga bidangnya juga? Iya. Bisa Kalau diarahin? yang nama tanaman itu nggak bisa tanpa maintenance tuh intinya. Iya, betul. Kecuali tanaman plastik kan gitu. Kemudian dengan beringin, ini kita cari tanaman yang nggak perlu fast grow untuk tanaman-tanaman. Oke. Jadi kita bisa maintain. Jadi sebelum dia ke tetangga, kita bisa cut gitu. Ini bagus banget. Gue akui ini keren banget. Iya, di gambar sih. Tapi pengalaman kita kayaknya nggak gampang memelihara tanaman rambat. Maintenance-nya. Untuk awal-awal mungkin bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita maintenance sudah berkurang, atau mungkin tanamannya udah semakin dewasa, semakin tua, Semakin gitu kan ada yang bilang. biasanya tuh yang bawahnya tuh daun-daunnya udah nggak serimbun itu. Iya. Jadi sehingga yang di bawahnya itu cuman batang, kemudian di atasnya baru hijau. Sedangkan yang kita mau tutupin itu adalah di sisi tembok, di mana daunnya juga harus hijau ini. Jadi kayaknya untuk model tanaman merambat ini masih kita pikir-pikir. Ya, aku sih kepikiran vertical garden sih ya. Ya, aku juga Mungkin mikir. kayak lebih gampang diatur lah gitu. Betul, Untuk lebih mudah. Harganya tapi nggak Lebih gampang. mahal, tapi secara jangka panjang akan lebih bagus. Iya. Dan maintenance lebih gampang, dan biasanya jatuh-jatuhnya jauh lebih subur. Ya kerja lebih keras lagi deh kita buat vertical garden. Misalnya ya, pohon ini tadi gue mencari di area sini supaya efeknya ya dari dalam rumah. Jadi titiknya tuh somewhere di sini nih, di pojokan sini nih. Karena kalau misalnya di sini kayaknya area sini nih jadi kayak kemakan bener tadi rumput dibilang saya gitu. Kalau di sini mungkin bisa lebih itu, nggak tahu sih pohonnya apa ya. Kamboja yang fosil Ya, karena pertama Yang di Juna bukan sih? nah yang lebih Yang kayak ini kayak gini, cuman ya lebih yang yang kayak gini. Oh, yang keker ya. pertama bagus bunganya. Ini Kambojanya. Bagus banget. Betul, maksud gue itu. Jadi Ya. di dak kita tuh ada bunga-bunganya jatuh. Coba lihat contoh WA-nya kamu tadi. Nah, ini contohnya nanti pengen kayak gini. Berarti yang di sana take out ya, Jung ya? Take out. Iya. Jadi kalau dua terlalu banyak. Buat Juna lari-lari di situ. Ih, bagus. Bagus nggak? Menurut gua bagus sih, asal kita dapat pohon yang tepat nanti. Harus nyari di mana huntingnya kok kayak gitu. Bagus. Di Jawa malah banyak. Jawa. Jawa. Dia kan tumbuhnya ngikutin arah matahari ya? Ya. Ya, arah matahari kalau pagi ke sana, kalau sore ke sana. Tapi nggak begitu banget sih. Jadi bukan kayak tunas yang ikutin untuk itu. Ini udah fixnya. Ya udah gitu ya. Tinggal makanya mesti cari pohonnya miringnya tuh yang bener ya. Iya. Gimana miringnya kayak gimana yang praktekin? Mesti miringnya yang bener. Iya kayak gimana? Dari ke kolam ya. Nah, iya. Oke, tadi kita udah selesai ketemu sama Jungyat dan so far kita suka banget ya. Bagus hasilnya pastinya lah ya. Dia udah ngerjain banyak resort, Resort banyak apa keren-keren. udah Sampai India. profesional dan udah ngerti banget apa yang harus dilakukan sih. So far aku happy sama resultnya dan udah makin gak sabar. Dan emang bener kadang yang perlu itu dan kita suka nggak ngeh itu emang bener landscape design. Jadi softscape-nya segala macam, hardscape-nya segala macam, dan dia bisa semuanya ya yang ya. Dan yang perlu diingat juga kalau misal landscaping gitu ya kayak tadi gitu kan kita lihat di gambar di apa wah bagus segala macam it needs extra effort untuk supaya rumah kalian bisa bagus seperti yang ada di gambar. Maksudnya apa? Maksudnya tanaman kan butuh dirawat. Bener. Jadi nggak bisa tuh kita pengen tanaman yang bagus-bagus tapi kita ngarep ya emang akan tumbuh Bagus terus, begitu ya. Jadi emang harus tetap dirawat, dipupuk, di maintenance, dan ya itu effort baru lagi. Jadi ya emang kita harus bisa milih tanaman yang kira-kira kita bisa merawatnya seperti apa. Nah, setelah kita udah mempunyai 3D design dari landscape-nya, kita udah kebayang, kita udah revisi segala macam tanaman-tanamannya mau seperti apa. Waktunya sekarang untuk menentukan siapa yang akan menjadi vendor pengadaan tanaman kita. Dan akhirnya pilihan jatuh kepada Mas Adi. Kita akhirnya survei di rumah untuk cek tanaman-tanaman mana aja yang dibutuhkan. Hai guys, welcome back to our channel Titi dan Tian. Sekarang sudah mulai masuk ke babak baru.
dari rumah Titi dan Tian, dan aku udah mulai ngebahas ke landscape. Nah ini udah ada Mas Adi ya. Iya, Adi. Kita sekarang pengen ngebahas landscape-nya. Jadi aku pengen ngebahas pohon-pohonan. Mas Adi ada pohon apa aja sih? Ada pohon pule, yang Pule. lagi ngetren pohon pule. Iya. Ada pohon Kamboja, Pohon Bali. Kamboja. Ada pohon bodi. Pokoknya yang kita mau ada lah ya di Ada, sini. ada semua. Aku udah print gambarnya guys. Aku mau bahas sama Mas Adi nih. Siap. Kira-kira Mas Adi ketersediaannya apa aja, yang bisa dipasang apa aja. Ini depan-depan sini Mas Adi tahu kan ya, udah Tahu, ditaruhin tahu. Lee Kuan Yew Ini nih. Lee Kuan Yew. Nah, Betul, ini yang Lee Kuan Yew. ya. Terus berarti dari atas ini dibikin pot ya Mas ya? Iya, betul. Jadi kemungkinan Mas, kata Mas Tian, kemungkinan 3 jadinya. 3 ya. Jadi ini satu di mana? Samping sini Sampai satu. sini satu ya. Sini, sana satu. Dua. Yang 2 kan berarti satunya kamu kasih Dipindah. aku gratis. Iya kan kita belinya 3 dapat. Kan beli 3 gratis 1 lagi ngetren sekarang. Boleh. Boleh aja. Di sini Mas. Iya. Ini kayaknya butuhnya 1 aja sih Mas. Satu ya. Sini 1, 2, 3. Nah, yang cukup tricky, di dalam rumah kita ada satu space antara dining room, di sebelahnya dining room dan pantry, itu di dalam sebuah box kaca. Nah, di box itu akan ada sebuah tanaman yang menjadi statement. Itu kenapa? Kita ingin supaya menghadirkan suasana outdoor atau suasana tanaman gitu ya, di dalam indoor. Dan ini benar-benar tricky, kenapa? Karena kita harus milih pohon yang bisa hidup di dalam box itu dan bagus hasilnya. Nah ini guys, jadi aku pengen taruh semacam Kamboja Jepang, bukan nih, Bali. semacam apalah satu statement gitulah, pohon yang bagus, yang mataharinya kayaknya agak indirect ya, nggak langsung kena ya. Kalau untuk daun Kamboja cukup. Iya. Nanti di bawah kita bikin taman kering aja. Cuma pebbles aja sih Iya, Mas, iya, kayak taman cuma kering. kayak batu-batu Iya, kering aja. batu-batu gravel, terus Ha-ha. bromel. Ini batu gravel full warna putih sama wali songo. Ya, dan kita juga harus perhatiin pohon mana yang bisa hidup dengan cahaya matahari segitu dan low maintenance juga. Aku kepikiran sih Kamboja, cemara udang. Kalau gue kepikiran tetap sebuah pohon beringin yang banyak sulur-sulurnya. Jadi ketika kita lagi makan malam di Kita dalam lagi rumah, makan malam, ada yang main ayunan. dinyalain tuh lampunya, kelihatan tuh pohon beringin di dalam rumah. Bagus kan? Pohon beringin bisa? Beringin bisa. Beringin apa kecil? Korea. Ada. Ya, cakep. Cakep banget. Iya. Ada hantunya nggak? Dolar udah. Biasa pohon beringin ada hantu. Beringin dolar. Apa? Nah, nanti kita kirimin dong. Fotonya ya? Dia ada begini-begini juga? Kalau dia bonsai jatuhnya Mas. Oh, bonsai. jatuh bonsai. Bisa ada yang tinggi juga bisa, kita cari yang tinggi. Tapi aku suka yang cemara udang Pak, gimana bisa nggak? Kalau cemara udang perawatannya ada Repot ya? Agak nyampah dia. Yaudah yang nggak repot apa aja selain beringin? ini nanti sadisnya ada. Nanti cari ya. Iya, yang cantik dong. Dari kemarin kan udah keker-keker semua pohonnya, pule, Kamboja fosil. Yang feminin mana dong buat tikam? Sekarang kita langsung mau bahas untuk area taman belakang. Jadi taman belakang tuh kita bisa lihat di sini nih ada sunken garden. Tuh kayak begini modelnya. Pohonnya macam-macam. Nah, ini kalau dari atas area sini rumput, ada pohon-pohon besar. Tuh, kayak gini. Tuh, jadi yang paling penting adalah dapetin pohon Kamboja yang seperti ini, yang miring, yang berotot. Nah, untuk di area kolam, di area belakang ini, kita akan nanam satu pohon, yaitu kita memutuskan untuk pakai pohon Kamboja. Karena ya bagus gitu ya, suasana Bali yang akan dapat. Dan pohon Kamboja yang kita cari ini bukan Kamboja sembarang. Kita pengennya Kambojanya itu Kamboja yang tua, yang udah jadi fosil, yang udah jadi bangke, batangnya udah berurat, berbelok, kusut sana sini, tapi tetap bagus. Dan itu nggak gampang. Kita kan udah keliling ya, kita udah keliling ke Bali, kita udah survei segala macam, harganya mahal banget bos. Sebenarnya di Bali ada yang bagus kita suka, cuma ngirimnya Iya, ribet. kalau misalnya ngirim dari Bali, nggak worth untuk ngirim satu pohon doang. Dia bilang kalau mau ngirim 10 pohon, Buat harga satu hotel pohonnya udah gitu. sekian. Kita cuma butuh 2 pohonnya. Nah, rencana posisinya di sini. Ini nanti miring ke sana, Ditancap. satu sama ke atas satu kan ya. Oh, 2 cabang. Iya. Kalau ada 2 cabang malah bagus. Kemarin yang kita fotoin Ada yang lobang kemarin. Iya, ada yang lubang itu kan satu. Cuman perlu diperhatiin Iya. tingginya. Nanti kan tingginya levelnya segini nih. Iya. Kayu nih. Iya. Kayu. Ini kayu kan. Kayu semua. Ini kayu. Nah, saya pengen dahannya udah mulai ada daun di besi hitam. Oh iya. Jadi jangan daunnya baru mulai di atas Oh, iya. atau terlalu pendek. Nah, jadi ini mesti diukur, Mas. Ketinggiannya nih. Sampai besi hitam Iya. itu kurang lebih seberapa? Nanti kita cari pohonnya yang ada daunnya udah mulai di sekitar situ.
Ya berarti kan harus berdaun di atas gitu. Betul. Di bawah kosong, jadi di bawahnya tuh kelihatan batang aja. Ya. Di bawah batang. Tapi jangan ketinggian juga batangnya. Iya. Paling nggak batang sampai sini udah mulai cabang, situ atas berdaun. Oh iya. Iya. Jangan batangnya sendirian kurus setinggi ini, Iya. jelek ya. Iya. Nah. Syaratnya banyak banget, Oh iya Mas. dong, itu karena itu menjadi centerpiece di rumah kita. Itu akan jadi pohon yang akan dilihat semua orang di rumah kita bahwa the statement tree of our house gitu. Ikut aja lah, Bos. Ruang Ini- teras. Ya. Rencana ini kita mau pasang vertical garden. Ya, Kita udah ada orangnya. Nah, jadi kita butuh untuk area sini semaknya Ya. sama Kamboja lagi. pohon ya. gede. Nah, tapi ini saya belum tahu mau Kamboja atau mau pohon yang lain. Nah, di sini posisinya. Kurang lebih di sini nih. Iya. Di sini kan terbuka ya. Pandangan dari sana dapat, dari sana juga dapat, dari Pokoknya sana buat dapat. aku OTD. Di sini paling bagus sama kamu apa itu pule. Paling Nah, bagus. Ah. Lagi-lagi. Cakep kalau pule. Lagi-lagi cakep. pohonnya cowok. gue dari kemarin pengen banget punya pohon pule, cuman dia nggak mau. Cakep. Soalnya nanti kan daunnya ke atas, Bagus, di cuma bawah plong, maksudnya- batangnya unik. Aku Betul, pengen ada yang setuju cantik saya. juga kayak yang Kylie tadi. Kita cari option, Kamboja yang seperti ini atau pule. Atau pule, ya, Nah, pule. kita kasih pilihan ya. Ya. Nah, setelah rumah kita disurvei sama Adi, kita udah tahu titik-titiknya seperti apa, dia juga udah tahu titik-titiknya seperti apa. Sekarang adalah waktunya untuk Belanja. Hai, kita lagi di mana, Yang? sekarang kita lagi di tempat pohon. Sekarang waktunya adalah untuk kita milih-milih pohon yang akan ditanam untuk landscape rumah kita. Nah, kira-kira kita udah tahu nih mau nanam pohonnya apa aja, dan sekarang kita harus lihat barang aslinya. Kita udah sempat lihat di Bali juga waktu itu. Ini bagus banget. Berapa duit yang ini? Berapa? 50 juta. Yang ini? Yang itu 30. 30. Keker gila. Bagus banget, tapi ya agak terlalu mahal, terlalu keker. 500 tahun, bro. Kita udah sempat lihat di Jakarta nih. Sekarang tinggal menentukan pilihan kira-kira yang mana nih. Karena suami misalnya pengen pohon pule, istri pengen pohon yang lain lagi. Jadi ya mudah-mudahan bisa ketemu di tengah ya, Yang. Yuk kita lihat yuk, link kemana dulu Pak Adi? Ke kenari boleh, ke kenari dulu atau body atau Ya, kita lihat pohon kenari dulu ya, Ya, pertama. kenari dulu. Oke. Nah, ini kenarinya. Jadi kalau pohon kenari ini di salon nih, dipotong. Jadi ininya dibentuk supaya bagus. Jadi nggak kasar gitu ya. Cara salon ini gimana? Pertama pakai gergaji, setelah gergaji baru di cutter satu-satu. Silet Jadi cutter. ya, kan kita butuh berapa ya? 4 ya? Butuh 4. Kalau 4, jadi ini ada 4. Iya, kita sekarang lagi mau nyari 4 pohon palem kenari buat tampak depan rumah. Untuk yang dalam-dalamnya mungkin kayak pohon, kalau Tian pengennya pohon pule, tapi aku nggak suka soalnya serem banget bentuknya, kayak keker banget, horor takutnya. Tapi emang keren sih itu pohon pule. Cuma ya aku tadinya berharap pengen kayak yang ini nih, yang gara-gara lihat Instagramnya Kylie tuh ada kayak apa Pak namanya Pak, palem kenari yang bulat, yang dari mana tuh Bapak bilang Afrika. Apa namanya palem apa ya? Palem kenari Afrika. Yang dari Afrika. Untuk yang di belakang, aku sempet ngeliat Instagramnya Kylie dan aku suka banget dan aku liatin ke Tian. Aku pengen yang kayak gitu, satu aja yang di tengah-tengah antara rumput sama kolam. Namanya palem apa ya, Afrika apa sih? Ya kita tanya sama orangnya, dia punya nggak? Ternyata jawabannya nggak punya. Nggak bisa katanya diimpor. Iya, tapi harganya pasti mahal banget. Iya, tapi maksudnya Yang punya aja Kylie, gitu kan? kebetulan. Nggak, cuma pengen banget sih. Cuma nggak tahu nih, boleh nggak sama kamu? Ya kalau posisinya pas boleh. Cuman gini, kalau gue ngeliat kalau pohon, kalau misalnya di tengah tuh bagus. Cuman kan itu spotnya kita deket tembok. Jadi daunnya tuh nanti akan kena. Enggak, maksud aku di tengah-tengah tadinya yang sebelah sini nih. Yang ini kan kayu nih, terus ini sunken garden di sini. Kolam renang sama itu. Nah, kita coba dulu nanti ya, kita lihat dulu. Kayak tadi aku pengen gitu, tapi kata Tian kalau dia harus di tengah ya bentuknya ya. Dan Tian pengennya yang rimbun. Pohon pule yang itu yang depan tuh. Yang Pohon gede. pule yang itu tuh Tian pengen yang kayak gitu. Tapi ini gede banget guys, coba lihat gue di sini. Tuh, gede banget. Kalau menurut gue pohonnya harus ada pohon yang gede, yang kayak begini bagus. Kenapa? Supaya suasana alamnya dapet. Iya, Bener, bagus, pohon-pohon bener yang kecil-kecil yang cantik-cantik boleh. Tapi emang gue seneng kalau misalnya ada pohon yang bener-bener nature, kayak seakan-akan udah ratusan tahun ada di situ. Dah, di situ ada pohon yang gede banget yang gue suka banget, namanya pohon pule. Pohon itu asli dari Sumbawa, pohonnya tua dan daunnya rimbun, batangnya gede banget. Itu yang aku suka, pohon kayak gitu pengen ada di halaman belakang. Berapa tuh yang? Nggak tahu harganya berapa, coba kita tanya. Bagus sih, tapi
Tapi ratusan tahun yang harganya gelantungan juga juga mahal. ratusan tahun. Iya, harganya berapa tuh Pak gede gitu? Kalau yang sebesar ini kurang lebih sekitar 200-an. 200 juta. Nggak jadi, harganya mahal banget. Nggak jadi ya? Nggak usah. Kita nggak nyampe nyari pohon yang 200 juta. Dari sekian banyak Kamboja yang ada di sini, karena saya udah penjual lama dan udah lama berkecimpung di bidang Kamboja. Untuk Kamboja seperti yang dipilih Mas Tian ini sulit. Oh. Nah ini, Kok udah ditulis sold out? ini, ya kan takutnya diambil orang lagi ya ini. Nih, ini kan bolong mungkin nih. buat kita nih. Ini keren ini, Ini bolong, keren. langka, dan sulit. Sulit Berarti dicarinya. pilihan gue emang udah the best. Weh, yes. Cuman nanti saya mau dibersihin. Dibersihin lagi. Dibersihin lagi ini nanti Ya. bersihin semua. Cakep. Sampai putih pokoknya nanti. Oh nanti jadi putih kan? Iya, Soalnya aku suka yang silver. cantik. Kalau ini bentuknya Nanti belum jadi cantik putih. guys. Di dalamnya ada lubang. Dia pakai ada lubang. Bisa nyambung kayak Terus egg. ke atasnya itu dahannya dia gini. Gitu kan? Iya betul. Kayak Keren. dua terus kayak gitu. Artinya apa yang? Nggak ada artinya, bagus aja. Maksudnya bentuknya kayak dancing statue gitu. Ya berarti artinya kayak kita lagi dancingnya. Cuman keren Mas, bener Mas. Ini udah banyak nanya loh Mas. Karena saya bilang udah dipilih Mas Christian, udah nggak bisa. Yang penting special price ya. Iya. Ya. Nanti apalagi kalau udah daunnya tumbuh dia. Cuman botak banget ya. Dan cepet, pertumbuhannya cepet. Oh, nanti Pertumbuhannya dia sangat cepet. rimbun nggak? Ya, rimbun nanti. Nanti daunnya warna apa? Putih. Putih kuning Bali. Putih kuning. Dan untuk arah doyongnya nanti ke kolam. Ya. Kebetulan ini kan arah doyong ke kolam. Ini juga X nih yang. Ini X. Itu cuman bawahnya kurang. Nah, itu terlalu besar, terlalu tinggi. Serem tapi bawahnya. Iya. Aku nggak terlalu suka yang serem-serem guys. Tapi nggak apa-apa buat suami. Iya. Sama ini berarti kita butuh satu lagi yang buat ini nih, Kamboja. Iya, kalau Oh nggak nggak jadi pule. Pule di mana? iya kalau nggak jadi pule, ya Ah, ini kalau nggak Kamboja. Kamboja pule gitu. Mulai berapa duit? Kalau Kayak beli ini ya, kayak beli Mas ikan. Kris 25 udah nggak apa. Yang tadi itu. Turun lagi dong Pak. Dari 35 sampai 25 10 juta loh saya. Ini. Turunnya 20 banyak aja di loh. 20 Padi. Nggak dapat. Nggak dapat. Ongkosnya luar biasa soalnya mahal. Oke, Ini sebentar. Bapak maksudnya udah garansi sampai berapa Iya, lama? sampai 6 bulan perawatan. 6 bulan, bukan setahun. Itu kalau pohon itu 3 bulan udah ketahuan. Oh Nanti- gitu. oh. Cuma maksudnya maintenance per bulannya Nanti kita yang ngerawat. bisa ya? Dari orang kita semua, dari tim kita. Kena berapa tuh? Itu udah nggak bayar. Oh, udah nggak bayar selama setahun ya? selama 8 bulan itu 8 bulan 6 ya? bulan itu orang kita. Oke Jadi oke. biaya. Ya udah. Jadi ini kalau nggak fosil pule ya? Nah, ya. Itu. Kalau nggak fosil pule. Tinggal nunggu Mas Tian Yang nih. penting budgetnya 20 ya, Pak. Bentar. Oke, kenarinya udah oke. Kenari oke. Kenari udah bungkus ya. Bungkus. Ah, 4. Beres. Kamboja. Kamboja oke. yang bulat. Oke. Iya, oke buat di kolam. Berarti sekarang gue cari satu Kamboja. Satu Kamboja. Untuk di sini. Iya. Kalau nggak dapet baru gue pakai pula. Oke, Yuk. siap. Kambojanya mana sih Ada. nih? Cari. Itu kurang ya? Kurang gendut ya? Sebentar. Ada cuma di sini aja ya? Iya. Agak susah, kita mesti cari pohon Kamboja yang bawahnya gede, fosil, tapi nggak terlalu tinggi dan atasnya dahannya banyak. Jadi emang gue maunya banyak banget. Ini kali. Dan ada satu pohon yang menarik perhatian gue. Pohonnya itu kayak ada satu bagian batangnya yang udah di-chop, udah dipotong. Oh, ini mati ya? Iya, nanti tapi di sini nanti daun semua udah keluar. Ini cakep nih. Nanti ini dahan ini nggak Ya. pakai, bisa Ya. kita potong. Iya di sini. Nah, di sini. Saya potong, maksudnya potong rata gini bisa? Bisa. Maksudnya Buat- untuk dijadiin kayak meja gitu? Bisa. Guys, ini bagus banget ya. Di sini ya. Ah. Nah, ini. Ah. Nanti kasih meja-mejaan juga bisa. Jadi saya butuh ini dipotong rata kayak gini kan miring, tapi Iya. pengennya rata. Terus gini Mas. Terus nanti atasnya kita kasih top. Jadi atasnya bisa Iya, kita betul. kasih top untuk taruh tempat lilin. Dikasih lilin. Oh, buat Jadi taruh batang lilin. kita taruh lilin tuh keren banget. Nanti kalau misalnya lilinnya meleleh-leleh, banyak yang udah hancur-hancurannya tuh menyatu sama pohonnya tuh dinyalain tuh kayak menyatu gitu lilinnya Ya, sama oke, pohonnya. ikut aja lah bos. Dan akhirnya kita ambil itu pohon karena gue udah jatuh cinta banget. Atau untuk macam-macam bener kan? Keren itu. Lampunya Keren yang- bener. Yang Sip. lampu yang permainan lampunya nanti ya. Lampu di depan di sini. Berapa duit?
15 sudah nggak apa, karena kan beli 2 sama itu. Saya pokoknya yang Apa penting 10 aja ya? jangan. Udah diobrol ya. Pak Adi, penglaris lah buat kita lah. Jadi berapa kenanya? Tadi berapa ya tadi? Gue rasa ini dibungkus ini bagus banget nih. Gue pengen cepet-cepet bikin meja di sini buat tempat lilin. Jadi kayak, wah bisa keren banget nih. Dan yang kocaknya lagi, kita kan taunya ya kita beli apa adanya warna itu ya udah. Ternyata bisa request warna. Iya, hari gini pohon aja bisa on demand, bisa kita custom. Mau pohonnya begini, mau warna bunga pink, warna apa, warna tinggal kuning, apa dia bilang, di stack. di stack di bagian atasnya. Jadi ya udah aku jadi milihnya mau warna pink ya, yang ada yang pink ada yang kuning kan. Jadi kita bisa request warna nih Pak Adi. Ya. Yang ini kita warnanya kuning, Ya. yang ini pink ya. Yang ini pink, Iya. yang itu pink. Ya suami, warnanya mau apa katanya? Warna apanya? Warna bunganya. Lah, warna bunga bisa di request. Bisa. Bisa. Gimana cara gue ngerti dimasukin pewarna di dalamnya? Gimana Nanti cara? kita tanam ke rumah Mang Setian. Setelah kita tanam kan hidup nih, udah mulai rimbun. Di stack? Setelah rimbun baru kita stek. Oh, Dan- pakai dahan pohon lain. Iya. Oh. Nanti steknya itu nanti dengan bunga yang kita minta. Oh. Seandainya maunya pink, ya udah kita kasih pink. Seandainya Iya. maunya kuning, ya kasih kuning gitu. Canggih ya, hari gini pohonnya bisa request batangnya mau gimana, bunganya mau gimana. Pak Adi nih bisa Pak nih, Adi, mantap. Pak Adi. Bisa punya. Jagoan nih, jagoan nih. Pak Adi Nanti udah bisa. sering. Ya udah Bapak mau bikin bagus ya Pak. Ini warnanya kuning, ini warnanya pink. Pink. Kenarinya 4. Kenari 4. Pule nggak jadi ya? Boleh nggak jadi Pule dulu? nggak Pule jadi. nggak jadi. Yang menang istri. Untung ketemu Kambojanya yang bagus. Kalau enggak pule dibungkus. Lari ke pule. Sebenarnya pule juga aku suka sih guys, nggak apa-apa. Cuma ini bagus sih bisa buat meja ya, Iya. bisa buat di modif-modif. Makasih Mas Adi. Ya, siap, Dadah. siap. Sampai Siap. ketemu. Dan setelah kita panas-panasan, kita milih banyak pohon dan kita capek juga kebanyakan maunya pohon ini itu. BM. Akhirnya kita udah menentukan pohon apa aja yang akan kita tanam di rumah kita. Dan udah kita bayar, udah kita lunasin, langsung waktunya untuk dikirim dan ditanam. Nah, ini baru tahap pertama dari mengisi landscape di rumah kita. Memilih pohon yang besar-besar dulu. Kenapa kita harus milih pohon yang besar dulu? Sebelum rumah kita semuanya tertutup dengan pintu, dengan kusen, kita harus tanam dulu pohon besarnya. Karena di halaman belakang kita nggak akan ada akses kalau misalnya semuanya udah tutup. Jadi batang-batang pohon besar itu, sembari kusen masih kebuka, bisa kita bawa ke atas dan kita tanam. Dan ini baru tahap awal dari landscape kita karena nanti masih ada lagi yang namanya nanam rumput, vertical garden, belum lagi pohon-pohon yang ada di pot-pot besar dan juga banyak juga yang lainnya. Jadi untuk kalian pengen tahu kelanjutannya, stay tune di YouTube channel Titi dan Tian di Rumah Impian Titi dan Tian. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.